Ini penyampaian para wali-wali Allah kepada Habib keturunan Rasulullah SAW. Sampaikan pesan kepada umat Nabi Muhammad di Indonesia agar mereka memanjangkan tahajud, melamakan doa, mendalamkan sujud, agar mereka memburu sholat 5 waktu berjamaah ke masjid, agar mereka menguatkan puasa Senin dan Kamis. Jangan berhenti melaksanakan duha, setiap pagi kerjakan duha. Dan kuatkan sedekah. Kedua, kuatkan sedekah, keluarkan sedekah, perbanyak sedekah. Allah, begitu mengerikan. Ini tahun bencana. Awal 2000, akhir 2014 39. Awal 1440 Allah telah tunjukkan bagaimana murkanya Allah dengan Jazirah Arabia. Sampai-sampai masjid yang teragung di muka bumi, Masjidil Haram kita, Ka'bah, tersingkap oleh badai, hampir telanjang seluruh Ka'bah. Antum lihat tidak? Saudara lihat apa tidak? Ibu-ibu lihat tidak? Itu kalau ikatannya kuat. Nah, ikatan yang kuat dalam bahasa Arab, akidah. Akidah itu bahasa Arab, artinya adalah ikatan yang sangat kuat. Ikatan ini menjadikan bambu-bambu tadi menjadi kokoh. Tapi coba kalau ikatannya lemah. Kalau ikatannya lemah, Bu, sembarangan saja mengikat, lemah. Maka jangankan gajah duduk di atas, bayi kita saja kita letakkan di atas, lemah betul. Tak sanggup memikul beban ujian, padahal ujiannya nggak seberapa. Jadi yang harus diperkuat di akhir zaman ini adalah akidah kita, keyakinan kita harus dikokohkan, dan itu adalah dengan belajar. Nggak cukup dengan doa, ya Allah kuatkan akidah hamba. Ada pengajian, kita nggak datang. Ada majelis taklim, malas, merasa sibuk, yang nggak jadi-jadilah. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan akhir zaman kita. Coba Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu termasuk yang ikut mendalami selalu seluk-beluk akhir zaman. Ustadz-ustadz yang bicara tentang akhir zaman sudah bermunculan, alhamdulillah, walaupun nggak banyak di Indonesia ini. Ada Ustadz Ihsan Tanjung, ada Ustadz Ahmad Baikuni, ada Ustadz Abu Fatihah, Ustadz Abdul Khalik, ya, ada Ustadz akhir zaman. Siapa? Iya. Saya sedih loh Pak, saya lewat di depan orang, Ustadz kiamat. Macam muka kita ini muka kiamat aja menurut dia. Ustadz foto Ustadz. Siapa tuh? Ustadz kiamat. Ya sudahlah, saya terima aja, ikhlas. Baik, jadi dalami seluk-beluk. Karena beda sekali lagi, orang yang tahu dengan yang tidak tahu beda. Ibu tahu dengan belut kan? Kayaknya di Jawa jarang makan belut ya. Jarang orang nangkap belut kan. Nah, belut itu kalau orang nggak tahu Pak, hampir mirip nggak dengan ular hitam, ular tanah. Orang yang nggak ngerti bahwa ini belut, ini ular tanah, sementara dia biasa makan belut dan dia nggak tahu yang mana ular tanah, ya akhirnya ular tanah dianggap belut juga, dia tangkap, mati dia. Jadi maksudnya apa? Kenalilah seluk-beluk akhir zaman. Ustadz Bakhtiar Nasir pernah bicara dengan saya di Kota Padang, Ustadz Zul. Siapapun ulama dan da'i yang mempelajari tentang hadis-hadis akhir zaman, mereka temui hadis-hadis itu adalah untuk zaman ini. Dan mereka pasti akan cerdas menyikapi masa. Mereka pasti akan tangkas mencari solusi karena mereka belajar hadis-hadis tentang akhir zaman. Maka benar, Bapak Ibu kalau mempelajari seluk-beluk akhir zaman, Bapak Ibu akan paham, oh iya, pantasan Muhammad bin Salman kayak gini di Arab Saudi. Oh iya, pantasan Uni Emirat Arab kayak gini. Oh iya, pantasan bencana terjadi begini. Oh iya, oh paham. Oh berarti solusinya ini. Karena Nabi juga bersabda, siapa yang melakukan ini agar dia selamat, maka bila terjadi bencana ini, bila terjadi petaka ini, bila terjadi dukhon, bila dajjal muncul, bila terjadi ini, cara selamat adalah begini. Termasuk ini nanti. Ini akan saya sebar, tapi cukup kepada pimpinan-pimpinan saja ini. Yang lembaran ini nanti
Karena saya harap para pimpinan lah yang harus merealisasikan ini. Solusi selamat di akhir zaman. Ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu yang kedua. Persiapan pengetahuan kita tentang seluk-beluk akhir zaman. Yang ketiga, yang harus Bapak Ibu ketahui di akhir zaman ini adalah tentang sekte-sekte sesat yang bermunculan di akhir zaman. Sekte-sekte yang bisa membuat kita bisa mencuci otak kita. Paginya kita masih beriman, dicucinya otak kita di siang hari. Lalu kita masuk bergabung dengan dia. Menurut Allah kita sudah murtad. Menurut ijma' para alim ulama kita sudah murtad. Sorenya benar-benar kita sudah menjadi kafir. Ini bahaya. Sekte-sekte sesat ini perlu dipelajari. Bapak Ibu yang kami muliakan, Bapak jangan salah-salah. Pagi-pagi masih beriman, ngobrol kita dengan orang yang ahli dalam mencuci otak. Akhirnya kita percaya dengannya. Ya, saya umpamakan Syiah tadi. Akhirnya kita percaya kepadanya, kita mengangguk, kita iyakan, kemudian kita bergabung dengannya. Sudahlah, pagi masih beriman, selesai dari ngobrol dengan dia, kita sudah menjadi kafir. Kita ngobrol dengan pahaman Islam Nusantara yang mengajar benci dengan Islam dari Arab, yang mengajarkan Islam yang benar adalah Islamnya Indonesia, bukan Islam yang datang dari Arab. Maka ajaran seperti ini jelas-jelas akan mengantarkan kita kepada kemurtadan yang terang-terangan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka hati-hati. Perlu diketahui sekte-sekte sesat di akhir zaman. Pemahaman sektilis, pemahaman sekuler, ini wajib diajarkan agar kita bisa mengantisipasi bahwa ini ular tanah, nak, ini bukan belut, begitu loh. Ini bukan Islam, tapi ini sesat, nak. Harus disampaikan begitu, Pak. Baik. Lalu persiapan fisik apa? Persiapan fisik, Bapak Ibu, mohon dengan sangat. Tapi ini memang terserah, Pak. Saya tidak bisa paksakan Ibu Bapak. Hindari makanan-makanan impor. Hindari minuman-minuman impor. Hindari makanan-makanan yang tidak ada label halalnya dari MUI. Hindari sehindar-hindarnya, sejauh-jauhnya. Percayalah dengan produk dalam negeri sendiri yang ada label halalnya. Makan makanan yang berserakan di luar-luar sana itu berbahaya. Di masa duhun, orang yang paling sengsara adalah orang-orang yang sebelumnya makan asal makan. Ini yang paling berbahaya. Apalagi minuman-minuman cepat, minuman seperti Coca-Cola, seperti 7up, seperti Sprite dan semacamnya. Ini minuman Masya Allah, mudaratnya. Tolong dong dibaca buku Armageddon yang ditulis oleh Wisnu Sasongko. Bagaimana dampak minuman-minuman beralkohol, bagaimana dampak minuman yang cepat saji, minuman yang ada dalam kaleng-kaleng, yang diimpor, yang dibuat-buat. Masya Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan. Begitu juga makanan-makanan yang diolah dari bahannya, salah satunya GMO. Tahu GMO? Genetic Modification. Ya, makanan-makanan yang ada modifikasi genetiknya. Ini Ibu Bapak Ibu pelajari, buka saja internet, Google apa itu GMO. Lalu lihat makan-makanan saja apa yang ada GMO-nya. Rata-rata termasuk ayam suntik, termasuk ayam-ayam, ikan-ikan tambak yang dikasih pelet, termasuk Masya Allah banyak ternyata. Hindari itu. Kalau bisa, kita tidak akan mati. Insya Allah kita tidak akan mati jika tidak memakan itu. Jadi tolong hindari yang itu, makan makanan. Obat-obatan yang masuk ke dalam mulut kita, dari sekarang berhijrahlah kepada obat-obatan Islam. Minumlah madu, konsumsilah haba sauda, akrablah dengan minyak zaitun, berobatlah dengan bekam. Pelajari bagaimana Al-Quran bisa menyembuhkan dan sebagainya. Insya Allah. Ini misalnya sedikit-sedikit sakit rumah sakit, sedikit-sedikit sakit rumah sakit. Padahal yang ada di sana adalah buatan manusia. Sementara yang Allah dan Rasulnya sebutkan sering kita tinggalkan. Padahal itulah sebenarnya obat penyembuh. Baik. Seterusnya bagi yang laki-laki, tolong fisiknya dari sekarang dikuatkan. Bagi yang laki-laki, fisiknya dari sekarang dikuatkan. Berhentilah merokok, berhentilah merokok. Demi Allah berhentilah merokok. Berhentilah merokok, wahai umat Nabi Muhammad yang mulia. Jangan kalian kayakan kafir-kafir itu. Jangan kalian buat dia kuat gara-gara kita menyumbang dari satu bungkus rokok demi satu bungkus rokok. Kita rusak dada kita, kita rusak paru-paru kita, kita kayakan mereka. Mereka beli tanah kita, kelak mereka usir kita dari tanah halaman kita sendiri.
Berhentilah merokok. Orang-orang merokok ketika Tuhan datang, dia yang paling tersiksa. Ketika Tuhan datang, bencana datang, dia termasuk orang yang paling merana, paling mengalami beratnya azab. Berhentilah merokok. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau bicara rokok itu hukumnya apa. Udahlah, itu nanti urusan para ulama yang lain. Yang penting berhentilah merokok. Berhentilah merokok. Saya meruqyah beberapa orang yang saya ruqyah, rata-rata jin di dalam badannya berkata, saya tidak mau keluar dari badan ini. Saya tanyakan, kenapa? Karena dia selalu memberikan yang saya mau, dan itu adalah sumber energi kami, itu adalah kesukaan kami. Apa itu? Rokok, katanya. Masya Allah. Rokok itu adalah makanannya jin dan setan. Jadi orang-orang yang suka merokok, di dalam tubuhnya diresmikan banyak jin dan setan. Sholatnya pasti nggak khusyuk, baca Qurannya pasti nggak enak, ibadahnya pasti nggak nyaman, karena setan sudah banyak bersarang di tubuhnya. Dan setan itu dimanjakannya dengan ya. Berhentilah merokok, tobatlah kalian kepada Allah, sedekahlah, gantilah. Setiap kamu merokok, duit ini mau dikeluarkan untuk beli rokok, ya Allah ini sedekah hamba untuk agamamu, ya Allah ini sedekah hamba, kuatkan terus. Nah ini nanti, ini dari sana, ini adalah kesturi, wewangian paling kesukaan Rasulullah SAW. Banyak hadis-hadis Nabi menyukai wangian kesturi ini. Ini bibit asli dari India. Harganya memang sedikit mahal, tetapi kualitasnya tinggi. Bibit asli 200.000. Ada 70.000 sedekah khusus untuk agama Allah, 100% nilainya untuk agama Allah. Ini sudah kita ruqyah. Sudah kita ruqyah. Bagi para perokok, letakkan, ambil sedikit, letakkan di batang rokok itu, lalu bakar rokoknya. Biarkan asap itu kesturinya yang masuk. Mabuk setan dalam badannya itu. Insya Allah mudah-mudahan setannya kalau nggak keluar semaput lalu mati. Kalau tidak merokok, bagus, berarti usapkan saja, taruh di baju. 4-5 hari masih utuh baunya. Bau wewangian surga, angin surga tersuara adalah bau kesturi. Nah kesturi ini ada di sana ya. Dapatkan ini 200.000, 70.000-nya adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala 100%. Dan untuk yang merokok, oleskan di batang rokoknya. Ayahanda saya dulu dalam satu hari itu merokoknya Surya 16 habis 6 bungkus, Pak. Ayahanda tercinta saya, dia kasih waktu bibit parfum asli, dia olesi, dia merokok. Asal dia merasakan lain lidahnya, dia matikan, kemudian dia simpan. Kepengen merokok lagi, dia hidupkan lagi yang tadi yang dia matikan. Dia rokok lagi, hampir mau teler dia. Itu setannya mulai semaput tuh. Dia matikan lagi. Nanti dia merokok lagi. Lama-lama dia menjadi jijik dengan asap rokok. Dia menjadi benci. Dan sekarang sudah meninggalkan rokok 100%. Alhamdulillah. Ini bagi para perokok ya. Yang tidak perokok, kita banyak gangguan jin dan setan di badan kita. Insya Allah oleskan saja. Oleskan saja ini. Niatkan ya Allah, semua jin dan setan yang jahat yang ada di tubuh hamba, keluarkan mereka. Barokah daripada wewangian kesturi yang cintai Rasulullah yang sudah diruqyah ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Merokok jangan. Oke, fisiknya tolong dikuatkan. Coba para perokok lari dengan yang nggak merokok, jarak 100 meter. Saya yakin yang merokok tuh yang merokok akan mengalami kesusahan di hari berat. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, nasihat saya berikutnya adalah amal soleh. Persis dengan para wali-wali Allah tadi berpesan, amal soleh terkuat di akhir zaman, sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Hari hujan, Masya Allah. Hari hujan, Masya Allah. Coba yang di luar, di dalam udah penuh ya. Ini kayaknya bisa kita isi. Pak Ustaz, ya. Di situ. Hari hujan, yang lain bisa masuk ke masjid. Di lantai 2, lantai 1 bisa, silahkan. Karena ini ada TV juga, ada CCTV yang bisa dilihat, silahkan. Masuk ke masjid lantai 1 dan lantai 2. Atau bisa di PDAM juga. Insya Allah barokah ya Pak Kiai, Pak Ustaz. Hujan adalah rezeki juga. Baik, yang merasa kehujanan bisa geser ke arah masjid, baik lantai 1 maupun lantai 2.
juga di ya, oke. Bisa di PDAM. Yang Ikhwan coba berdiri lagi, kita berdiri. Tadi kelihatan ada yang pegal-pegal. Sebentar Pak Ustadz ya. Silakan berdiri lagi. Kelihatan ada yang mau pegal dulu, silakan. Ya, semua ke atas dulu. Ya, goyangkan kepalanya ke kanan Pak. La ilaha illallah. Iya. Gimana? Segar? Sambil maju. Iya, biasa. Maju Pak, maju. Silakan. Maju ke depan. Masih bisa diisi. Ya, yang belakang bisa masuk, silakan. Sudah masuk semua? Silakan. Masih kelihatan ada yang kosong? Baik. Silakan duduk kembali. Bagian ibu-ibu. Punten Ibu. Berdiri Bu. Udah. Sedikit Bu, kasihan yang belakang Bu. Berdiri dulu aja sebentar. Kita kasihan ibu-ibu yang di belakang tidak mendapat kesempatan. Silakan. Apa Bu, kita coba sambil ada yang pegal tadi. Kakinya ada yang pegal, silakan. Untuk Pak Ustadz bisa di stop dulu. Goyangkan kepalanya Bu ke kanan. La ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sambil lihat cincinnya nanti barangkali buat Pak Ustadz ya. Sama kalung Pak Ustadz. Baik, maju Bu, maju ke depan. Silahkan maju. Ibu yang cantik maju ke depan. Adek juga. Silahkan. Ya, maju masih bisa tuh Bu, kelihatan. Ya, baik. Terima kasih. Duduk kembali. Ya, silahkan Pak Ustadz. Allahu Akbar. Ada tanya jawab dulu Pak Ustadz. Ya, baik. Sebentar Ibu Bapak. Mumpung hujan, angkat tangan bersama-sama dengan saya, kita berdoa. Rasulullah berkata, ketika sedang hujan berdoalah. Doa sangat makbul di saat-saat hujan turun ke muka bumi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان بك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى الدعوة في سبيلك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Pada hari yang penuh barokah ini, di tempat yang engkau berkahi dan engkau ridhoi ini, hujan lebat engkau turunkan kepada kami sebagai rahmat-Mu, dan kami mengangkat tangan-tangan kami kepada engkau ya Allah. Kami memohon, kami bermunajat, kami meminta kepadamu ya Allah, turunkanlah sebanyak-banyaknya kebaikan dari sisi-Mu untuk kami semua ya Allah. Turunkan segala kebaikan yang banyak dari sisi-Mu untuk kami semua ya Allah. Turunkan segala kebaikan-kebaikan dari sisi-Mu untuk kami semua ya Allah. Lindungi kami dari beratnya petaka, dari hebatnya bencana-bencana alam ke depan, dari dahsyatnya musibah-musibah, dan dari mengerikannya huru-hara dan kekacauan di akhir zaman yang sebentar lagi akan kami hadapi. Ya Allah, Engkaulah pelindung yang maha kokoh, Engkaulah penyelamat yang maha kuat, Engkaulah tempat memohon segala kebaikan ya Allah. Dan kepada Engkaulah kami seluruhnya berselimutkan diri dari segala apapun yang buruk.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, lindungi kami di hari-hari berat akhir zaman ini ya Allah. Lindungi kami dari rontoknya iman, dari murtadnya kami, dan dari kekafiran. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala keburukan yang kami ketahui dan yang kami tidak ketahui. Tambahkan hidayah-Mu untuk kami semua. Kuatkan iman di dada-dada kami, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang istiqomah di akhir zaman. Jadikan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang istiqomah di akhir zaman. Jadikanlah kami termasuk di antara hamba-hamba-Mu yang istiqomah di akhir zaman sampai akhir hayat kami. Ya Allah, Ya Rabbana, janganlah Engkau jadikan dosa-dosa yang pernah kami lakukan sebagai sebab untuk datangnya petaka bencana ini kepada kami ya Allah. Kami sudah memohon kepadamu keampunan-Mu, dan Engkaulah yang Maha memberikan keampunan. Ighfir lana khatayana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Sami' Ya Alim, Ya Basir, Ya Latif, Ya Khabir. Ya Allah, berilah kami rezeki yang mulia. Berilah kami rezeki yang halal, yang thayyib dan barakah. Berilah kami keluarga-keluarga yang takut kepadamu, sayang kepada kami. Berikanlah kepada kami anak keturunan yang soleh-soleh dan taat-taat. Anak keturunan yang hafizah Al-Quran. Anak keturunan yang banyak sujud kepadamu dan benci dengan maksiat. Ya Allah, lindungi kami semua dari murka-Mu dan dari azab kubur dan azab api neraka-Mu ya Allah. Lindungi kami semua dari azab kubur, azab padang mahsyar, dan azab api neraka-Mu. Lindungilah kami dari murka-Mu, dan lindungi kami dari azab kubur, azab di padang mahsyar, dan azab api neraka-Mu. Allahumma Rabbana adkhilna jannah jannatakal firdaus ma'al abrar ya arhamar rahimin. Masukkan kami semua ke dalam surga firdaus-Mu. Masukkanlah kami semua ke dalam surga firdaus-Mu. Masukkanlah kami semua ke dalam surga firdaus-Mu. Ya arhamar rahimin, Ya mujibas sa'ilin, Ya qadiyal hajat, Ya rafi'ad darajat, Ya sami'ad da'wat, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana. Jadikanlah sedekah-sedekah yang dikeluarkan oleh hamba-hamba-Mu pada hari ini ya Allah, untuk membantu berdirinya pondok pesantren hamba Madrasah Mulazamah Al-Hufaz di Payakumbuh sana ya Allah. Jadikan semua sedekah-sedekah mereka Engkau kembalikan kepada mereka minimal 10 kali lipat sesuai dengan janji-Mu ya Allah di dunia. Dan barokahi harta-harta yang masih di tangan mereka ya Allah. Ya Rabbana, jadikanlah pahala-pahala yang dicetak oleh para guru-guru dan santri-santri Al-Quran di Madrasah Mulazamah Al-Hufaz hamba mengalir untuk mereka semua ya Allah, sebagai sedekah jariah buat mereka seluruhnya. Ya Allah, Ya Rahman, jadikanlah mereka termasuk orang yang beruntung karena telah berinfak, berwakaf dan bersedekah untuk pembangunan Madrasah Mulazamah Al-Hufaz kami. Allahumma amin, amin, amin. Dan jadikanlah sedekah infak mereka tadi ya Allah terlindung dan terhormat mereka pula dari petaka-petaka besar akhir zaman, dan dari buruknya bencana-bencana, huru-hara, kekacauan ya Allah, serta tameng pelindung dan penyelamat mereka di hadapan-Mu, di pengadilan-Mu kelak pada hari kiamat. Lapangkan rezeki mereka semua ya Allah. Lapangkan rezeki mereka semua. Lapangkan rezeki semua mereka. Ya Allah, bayarkan hutang-hutang mereka seluruhnya ya Allah. Lunaskanlah seluruh hutang-hutang mereka. Lunaskanlah seluruh hutang-hutang mereka. Siapapun yang sakit di antara mereka, dengan si sedekah infak wakaf yang mereka keluarkan, sembuhkanlah mereka seluruhnya. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Baik, sesuai dengan janji saya, ini saya minta tolong, saya serahkan kepada siapa, tolong di copy. Ini adalah konsep di mana orang beriman sekarang sudah saatnya mempersiapkan sebuah kawasan aman. Kawasan aman di sini ada petunjuknya. 1, jauh dari kota dan kota-kota besar, itu kawasannya, syaratnya ya. 2, kawasan itu jauh dari laut. 3, tinggi dari laut. 4, jauh dari gunung-gunung berapi. 5, kawasan tersebut
ada sumber mata air yang asli dan asri, dan sumber mata airnya besar. Walaupun musim kemarau, sumber mata air terjamin tetap keluar airnya dan banyak. 5 tuh. 6, kawasan itu mesti subur sehingga kita bisa bercocok tanam kurma dan tanaman-tanaman akhir zaman lainnya. Bisa kita bercocok tanam, bisa kita bertani, bisa kita beternak. Karena kata Nabi di akhir zaman, harta terbaik yang dibawa oleh orang beriman ke perbukitan adalah ternak-ternak dan emas. Kalau ibu bapak punya uang sekarang, dari sekarang mulai diemaskan uang itu. Ada uang sedikit, beli 1 gram. Ada uang sedikit, beli 1 gram. Ya, baik. Karena sekarang sebentar lagi mata uang yang ada akan hancur, Pak, nilainya. Seluruh mata uang dunia, bapak ibu akan meratap dalam penyesalan yang dalam. Apalagi yang ada jumlah uang cukup besar di rekening. Kalau meteor jatuh, dukhon terjadi, semua teknologi musnah, maka uang kita tidak bisa ditarik. Menyesal. Bagus dari sekarang. Ya, ini pesan saya. Kemudian tempat ini mesti daerahnya perbukitan, kalau bisa bukit-bukitnya landai, dan ada berbatasan dengan hutan lindung, jarak-jarak 1 kilometer berbatasan dengan hutan lindung. Ini kawasan yang ideal, kawasan yang ideal. Bebaskan kawasan itu, kemudian orang-orang soleh, ini DKM masjid, DKM masjid yang paling tahu, keluarga-keluarga yang soleh dan taat-taat yang tinggal di Bandung, yang tinggal di kota, tawarkan kepada mereka untuk mengambil kaplingan kita. Ambil kaplingannya, kemudian setelah kaplingannya dibebaskan, kalau kami menawarkan di K3AZ An-Nabawi 20 kali 30 meter, 600 meter persegi, harganya 45 juta. Sudah ada 4 batang kurma kami tanamkan. Ya. Nah, kalau di sini terserah berapa kali berapa, harganya berapa. Itu harus dibebaskan. Setelah dibebaskan, ini konsep saya jadikan se-Indonesia ya. Setiap provinsi harus ada ini persiapan perkampungan akhir zaman, di mana kampung itu kita tanami kurma, kita lepaskan sapi dan kambing-kambing yang dikelola oleh penduduk tempatan yang amanah. Ya, nah kawasan itu yang berhak menghuninya hanyalah orang-orang pilihan. Siapa, apa syarat-syarat orang pilihannya? Ada di sini, Pak. Ada di sini. Ada 17 syarat orang yang berhak merapat ke kawasan ini. Saya sebut ini dengan K3AZ. K3, Komunitas Kampung Kurma Akhir Zaman. Ini bukan untuk bisnis. Tujuan tertinggi ini, kawasan ini adalah 1, menyelamatkan iman dan agama di akhir zaman. 2, menyelamatkan nyawa diri kita dan nyawa keluarga dari banyaknya orang-orang yang merampok, membunuh kesana kemari. 3, menyelamatkan harta dan kehormatan. Ini di akhir zaman. Jadi kawasan, kalau orang beriman yang tinggal sama orang beriman, pasti akan aman, Pak. Karena antara satu dengan lain pasti sama-sama saling menjaga. Betul tidak? Tapi kalau kita tinggal seperti sekarang ini, orang-orang sekitar kita banyak orang fasik, orang ahli maksiat, orang ini. Kalau terjadi apa-apa, kita termasuk korban mereka. Nah, sementara ini sudah ada, rumah sudah kita bangun, ya. Kemudian ternak kita sudah ada di sana, kurma kita sudah tumbuh berbuah di sana. Sementara itu kita huni, kita tetap tinggal di kota, jalani hari-hari kita normal di kota, yang kerja terus kerja, yang dagang terus dagang, yang bisnis teruskan bisnisnya, yang belajar teruskan belajarnya. Tapi tanda-tanda yang disebutkan Nabi jika sudah nampak dan terjadi, maka seluruh kita sudah tahu ke tempat mana kita harus mengungsi, ke titik di mana orang beriman sudah menyediakan tempat. Nah ini ya, kita sebut dengan K3AZ. Kalau saya menyebutkan K3AZ An-Nabawi, silakan ini di copy, diperbanyak. Silakan di copy paste. Kalau ingin merapat dengan lokasi saya katakan tadi 30 hektar, itu sudah atas nama kita, Pak. SHM-nya sudah atas nama kita, alhamdulillah, yang 30 hektar. Ciri-ciri tanah itu memenuhi syarat di sana, tapi tempatnya jauh, Sumatera Barat. Ya siapa tahu ada yang akan merapat di sana, karena memang setiap lokasi saya wajibkan ada ulama di tengah-tengahnya. Ada ulama, dan lokasi untuk ulama gratiskan untuk ulama kita, supaya dia yang memimpin kita nanti di lokasi itu. Paham ya Ibu? Ustaz,
Kami kan masih tinggal di sini, di kota, seperti kata Ustadz tadi. Sementara tempat kami dah siap. Diapain tempat kami itu? Wakafkan penggunaannya menjelang kita huni ke pondok pesantren tahfiz Quran. Biarkan anak-anak memakai rumah kita, mengalir pahalanya ke kita. Biarkan jadikan itu guru-guru dan muallim-muallim, ulama-ulama, jadikan rumah-rumah kita sebagai tempat ilmu sementara mereka. Nah, kalau chaos, kekacauan, bencana sudah terjadi, kita sudah punya tempat. Itu yang saya maksud. Karena sekarang kita hanya hitungan bulan. Jika demikian, semoga banyak yang mengindahkan nasihat saya ini. Apabila ini dibawa angin lalu, tidak didengar, maka kewajiban saya hanya sekedar menyampaikan. Toh semua yang saya katakan berangkat dari petunjuk Rasulullah SAW yang akan merapat ke komunitas kami yang di An-Nabawi. Silakan kontak person ini Mas Ardi ya, Mas Ardi. Kontaknya 08 12 24 63 39 69. Bisa komunikasi dengan beliau atau mengambil ide-ide dari beliau, silakan. Ini mengambil ide-ide, mengcopy paste sistem, silakan dengan beliau. Baik ya, ini persiapan. Maksud saya, kalau ini sudah ada, Bapak Ibu, insya Allah nilai 10% persiapan akhir zamannya sudah terjamin. Tapi kalau ini belum ada, saya khawatirkan keadaan kita ke depan. Allahu a'lam.